Ini pertemuan ke-9. Langsung transaksi pertama yang membayar utang ke toko Aditya 500.000, bisnis vendor proses payment. Ini adalah pembelian secara kredit ya. Jadi kita masuk ke menu bisnis vendor dan proses payment karena pembelian kredit. Kalau misalnya secara tunai kita tinggal jurnal di jurnal umum. Karena ini pembelian kredit, maka kita harus open bisnis vendor dan proses payment. Pertama kita lihat pembayaran ke toko Aditya sebesar 500.000. Vendornya ke Aditya. Nah, ini Aditya ini ada 2 transaksi ya, 550.000 dan 7.700.000. Nah, kita pilih yang invoice Aditya YK 001. 550.000 ini nilai DPP dan PPN. Jadi kita paymentnya DPP dan PPN-nya. Tanggalnya bebas, tapi bulannya jangan sampai salah. Bulannya Januari tahun 2020. Ya. Tanggalnya bebas terserah, tapi bulannya jangan sampai salah. Bulan dan tahunnya jangan sampai salah. Bulan Januari tahun 2020. Bayarnya 550.000 ke akun cash ya, akun cash ya. Nah, memo di sini tulis aja payment. Biasanya kalau di accounting itu ada kode. Kodenya itu di dalam vouchernya ada kode. Kodenya itu misalnya P itu payment. Kodenya itu payment tahun 2020 misalnya ya. Ini kan 2020. Bulannya bulan Januari. Nah, tanggalnya tanggal 27. Misalnya setiap PIC dia punya kode. Jadi kalau misalnya contoh 1001. Nah, kalau misalnya 1001 ini adalah punyanya Yesi misalnya, pasti bakal ketahuan nih. Kalau misalnya sampai salah jurnal, oh dipanggil nih yang punya kode 1001 siapa? Nah, dia harus tanggung jawab terhadap jurnal tersebut gitu. Jadi biasanya kodenya seperti ini kalau di voucher ya, voucher di accounting. HP 20012710001 payment. Nah, contoh kayak gitu. Kalau udah ya tinggal di klik OK aja. Nah, kode ini membantu pada saat kita di audit. Kalau misalnya di audit, jadi accounting itu nggak kesulitan dalam mencari vouchernya. Memonya bisa lebih detail lagi terserah teman-teman, tapi karena ini baru belajar, jadi tulis aja payment. Kalau udah tinggal diklik OK. Pak, mau nanya dong. Ya, tinggal diklik OK. Nah, ini udah ke jurnal. Kalau saya udah ngerjain kita mau mastiin nih tadi udah di gimana? jurnal atau belum, udah transaksinya udah diproses atau belum. Teman-teman tinggal klik aja kasnya nih. Kasnya udah berkurang. Tadi transaksi kas ya. Tinggal klik kas, view dan transaksi jurnal. Nah, lihat aja di transaksi yang di bawah. Nah, ini toko Aditya. Udah masuk kan Aditya? Mau nanya boleh? Ini di akhir sesi ya. Oh, di akhir sesi. Oh ya. Sama di WhatsApp group bisa. Jadi ini kan direkam nih. Jadi saya kalau bisa kasih yang poin-poinnya aja. Jadi teman-teman bisa ngerjain gitu. Sesi tadi cuma kelewatan memonya Pak. Jadi memonya nggak ditulis. Memonya payment aja. Enggak, tadi saya udah nge-okein. Jadi udah jadi report bayarannya. Report pembayarannya udah jadi. Iya. Nggak apa-apa sih. Jurnalnya benar kan ya? Nggak apa ya. Utang pada kas ya? Betul. Oh ya. Okay. Ini kayak ada yang nyanyi ya? Bukan saya, Pak. Oh, bukan ya? Yang lainnya di mute aja. Oh, ada yang suka musik ya. Oke, lanjut ya. Transaksi berikutnya.
melunasi utang ke bank 75.000. Nah, ini kan karena bukan pembelian secara kredit ya, transaksi bank ini kita jurnalnya di jurnal entry biasa kan. Bapak udah duluan lagi. Jadi pada saat kita proses payment ke banknya juga kita jurnalnya di jurnal entry atau jurnal umum, jurnal ledger biasa aja ya. Utang pada kas, membayar utang bank. Pak, Ya, itu kan utang usaha pada kas. Tanggal 27 bulan Januari tahun 2020 membayar utang bank. Yang nyanyi, rekornya matiin dong. 75.000. (27 bulan Januari 2020). Pastiin tanggalnya benar, memonya adalah benar, transaksinya utang usaha pada kas. Kalau udah di enter aja. Utang usaha pada Oke, kas. sudah. Lanjut transaksi berikutnya. Pak Bajuri mengambil uang 25.000 untuk keperluan pribadi. Transaksi ini dicatat tools dan general ledger. Sama, karena transaksi ini bukan penjualan atau pembelian kredit, maka teman-teman inputnya di general ledger. Jadi tools dan general ledger tanggal 27 bulan Januari 2020. Memonya pengambilan pribadi ya. Kenceng. Enggak komut. Jurnalnya modal pada kas. Suaranya. Nominalnya 25.000. Kalau udah tinggal diklik enter aja. Oke, sudah. Lanjut membuat akun bank. Jadi kita belum punya akun bank. Perusahaan biasanya untuk transaksi udah nggak jarang ya yang menggunakan tunai gitu. Kalau misalnya pembayaran atas penjualan kredit atau pembelian itu biasanya menggunakan bank. Jadi teman-teman bikin dulu akun banknya, kodenya 100, description-nya bank. Jadi close saja. Lancar di new account, akunnya adalah bank. Kode akunnya 100, description-nya bank. Pilihan akun type-nya adalah bank. Nah, ini yang masuk ke dalam Aktiva Lancar. Kalau udah diklik OK aja. Akun banknya masih kosong ya. Jadi kita harus transfer dari kas. Nilai kasnya itu ada 79.592.000. Kita transfer ke akun bank. Nah, biasanya teman-teman bisa menggunakan jurnal umum yang biasa seperti yang di atas ya, tools dan general ledger biasa, atau bisa menggunakan menu transfer. Jadi ada dua cara, terserah sih, bisa menggunakan jurnal umum yang biasa atau bisa menggunakan transfer, tapi pada poinnya sama aja. Kalau saya menggunakan transfer, jadi klik action dan transfer. Nah, di sini amount yang kita mau transfer berapa nih dari akun cash. Oh, misalnya di sini di contohnya kita mau transfer 68.767.000. 68.767.000. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 27 bulan Januari 2020. Nah, description-nya transfer aja. Mau nangkut turho. Debit account-nya kas. Oke, memonya main aja transfer to bank. Oke,
Kalau udah tinggal diklik oke. Dah. Transaksi pertama membayar utang ke vendor berlian. Nah, teman-teman tinggal klik bisnis, vendor, dan proses payment. Ini membayar utang ke vendor berlian. Jadi kita tinggal cari vendornya berlian. Ini vendornya berlian. Nah, kita punya utang 8.800.000. Sekarang kita mau bayar tanggal 27 bulan Januari tahun 2020. Paymentnya ini, billing yang ini yang kita mau bayar. Jadi tinggal diklik aja. Oh, 8.800.000. Nah, mau di jurnalnya kemana? Karena udah ditransfer ke bank, jadi teman-teman jurnalnya semua ke bank transaksinya. Kita bayar, ngurangin bank kita. Oke, kalau udah teman-teman tinggal diklik memonya payment aja. Lalu bentar, Pak. Payment. Kalau udah tinggal di posting, oke aja. Nah, Siap. kita mau lihat nih jurnalnya bener atau enggak sih yang tadi dia lihat di GL apa tadi kita pakai GL Bank ya. Tadi utang pada bank kan, kita lihat aja GL Banknya. Dan view. Terus klik transaksi jurnal. Nah, ini ada proses payment nih ke PT Berlian sebesar 8.800.000. Kalau udah yakin oke, tinggal diposting aja yang lainnya. Sama seperti itu langkahnya. Masuk ke menu bisnis, vendor, dan proses payment. Sekarang vendor yang Tiara, payment, Mampus gue dikalah. di account bank. Di sini tanggalnya jangan sampai salah, tanggal 27 bulan Januari tahun 2020. Kalau udah tinggal klik oke aja. Lanjut lagi proses payment lagi. Kamar Peri jadi Vendor dan proses payment lagi, transaksi yang nomor 3. Yang nomor 3 membayar utang ke Permata. Cari Permata. Nilainya 7.700.000. Tanggal 27 bulan Januari 2020. Memonya payment. Udah. Kalau 700.000, tanggalnya udah benar, akunnya udah benar, payment, silakan klik oke aja. Transaksi keempat, membayar utang ke vendor Sabar 12.100.000. Kita cari bisnis, vendor, dan proses payment ke Sabar. Udah ada juga sih. Tanggal 27 bulan Januari 2020. Isinya payment. Bank. Kalau udah klik oke. Ke toko sejahtera, vendor sejahtera 14.300.000. Payment. Tanggal 27 bulan Januari 2020. Payment. Pipa. Bank. Kalau udah diklik oke. Terakhir ke vendor Toko Aditya. Toko Aditya. Nah, ini yang dibayar tanggal 27 bulan Januari 2020. Bank. Kalau udah oke. Dah.
Sekarang non lihat account bank-nya ending balance saldonya 14.867.000. Kasnya 10.825.000. Untuk yang teman-teman foto itu bisa lihat di report. Semua transaksi kalau misalnya ingin di foto itu adalah transaksi yang ada di report. Jadi klik report dan transaksi report. Nah, ini tinggal edit report aja, tanggalnya disesuaikan. Tadi kita transaksinya tanggal 27 semua. Tanggal 27 bulan Januari 2020, end date-nya 27 Januari 2020. Akunnya semua aja. Kalau udah diklik oke. Nah, ini transaksi yang tadi udah di jurnal. Tinggal difoto dan dikirim ke Google Classroom. Oke, jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di WhatsApp atau di Google. Teman-teman bisa tanya di situ. Saya akan kirimkan rekaman ini ke YouTube. Sampai sini, kalau nggak ada pertanyaan ya, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.